президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции, сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Dalam dunia politik, tak ada kawan abadi, tak ada lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Dulu, Amerika dan Soviet sama-sama membom nuklir langit. Sama-sama bikin space program palsu. Karena kepentingannya sama, menguras anggaran negara agar defisit, mega proyek untuk para kontraktor. Sampai akhirnya Soviet bangkrut. Sekarang, kepentingan mereka berbeda. Amerika ingin jatuhkan Presiden Assad untuk menguasai Suriah. Oleh sebab itu, Amerika danai ISIS. Sementara, Presiden Rusia Putin justru beraliansi dengan Presiden Assad. Maka sekarang Putin berseberangan dengan Obama. Ini adalah masalah politik, tak ada hubungannya dengan agama. Putin memang sedikit beda. Kinerja Putin bisa dilihat dari tabel utang negara-negara. Rusia justru utangnya kecil. Di Amerika, bahkan banyak yang menjagokannya sebagai tokoh yang berani menentang elit global. Setidaknya, Putin dianggap tidak munafik alias standar ganda. Oleh sebab itu, justru Putin yang lebih rajin membasmi ISIS. Tentara bayaran musuh sahabatnya, Presiden Assad. Politik, bukan masalah agama. Konteks pembahasan kita adalah pengetahuan yang tak diajarkan di sekolah. Informasi yang bukan dari media propaganda elit global, seperti CNN, NASA, IMF, dan lain-lain. Jangan bingung dengan pro dan kontra. Yang tak ada pro dan kontra atau bantahan, hanya di taman kanak-kanak. Tak ada pro dan kontra, hanya ada satu kebenaran. Begitu beranjak dewasa, sudah pasti ada ribuan pendapat yang berbeda. Semua hal yang disampaikan, pasti ada pro dan kontra. Pasti ada bantah-membantah. Soal globalisasi, pasar bebas, sistem keuangan, sistem pendidikan, pasti banyak yang mengatakan bagus. Begitu pula dengan dogma bumi bola, pasti banyak yang mengatakan benar dan flat earth adalah bodoh. Pilihan ada pada diri Anda, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Baru lihat bantahan soal flat earth langsung bingung. Padahal ada ratusan video-video dan tulisan-tulisan yang sudah menjawab itu. Pemaparan episode 9 ini sekaligus menuntaskan argumentasi nomor 10 dari penganut teori bumi bola. Pilihan ada pada diri Anda. Apakah flat earth mundur 500 tahun? Atau kita semua yang tertidur selama 500 tahun dan tidak sadar bahwa dunia telah dirusak sedemikian parah oleh para elit? Kalau mau mempermasalahkan bantah-bantahan, ada banyak tulisan yang membantah kenabian Muhammad. Jika ada yang mengatakan pada Anda, "Hei, agama Anda tidak benar tuh, ini sudah ada yang bantah." Anda mau tanggapi? Saya sih tidak. Bagi yang beragama Kristen, juga banyak tulisan-tulisan yang membantah keberadaan Yesus, dikatakan cuma mitos, dan lain-lain. Mungkin ada yang mengatakan, agama Anda tidak benar tuh, ini bantahannya. Yang bicara begitu, sudah pasti kurang tingkat kecerdasannya. Buat apa diladeni? Kita tidak perlu membicarakan soal flat earth kalau tak ada kebohongan dalam sistem yang diajarkan sekarang. Jadi mulainya dari kebohongan pada teori bumi bola dulu, bukan tiba-tiba bicara teori baru. Konspirasi bumi datar adalah bagian dari konspirasi global. Sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Yang kaya tambah kaya, yang lain tambah sengsara.
Kebanyakan orang memilih pura-pura tidak tahu dengan utang-utang sebanyak itu, berharap semoga tidak ditagih. Sama seperti orang di pedesaan diberikan kartu kredit, dibelanjakan habis dan tak ada uang untuk membayar. Jika Anda punya tagihan kartu kredit 54 juta rupiah, kira-kira bank akan menagih atau tidak? Pasti ditagih. Jangan mimpi. Jika ditagih dan Anda tidak bisa bayar, kira-kira bank akan kirim debt collector atau tidak? Pasti akan kirim debt collector. Itu kalau utangnya 54 juta rupiah. Bagaimana kalau utangnya 5.400 triliun rupiah? Bakal ditagih atau tidak? Sudah pasti ditagih. Itu akan dijadikan alasan untuk membentuk mata uang tunggal dunia. Alasannya agar perekonomian stabil, persis seperti janji sorga pembentukan Federal Reserve 1913, supaya peristiwa Panik 1907 yang sebenarnya rekayasa mereka tidak terulang kembali. Kenyataannya, Perang Dunia I 7 bulan kemudian, The Great Depression, penjarahan emas, dan lain-lain. Coba lihat berapa dolar yang dicetak selama Perang Dunia I. Tabel seperti ini tak ada di internet. Saya membuatnya dengan mengambil data dari Banking and Monetary Statistics 1860-1941 yang diterbitkan oleh Federal Reserve atau kita sebut saja Fed. Yang warna abu-abu dan biru itu adalah dolar yang dicetak sebelum ada Fed. Anda lihat, setelah ada Fed, yang warna oranye itu cetak uang 4 kali lipat. Apakah gaji Anda naik 4 kali lipat dalam waktu 5 tahun? Jika tidak, artinya Anda tambah miskin. Sebab uang $1 di tahun 1914 nilainya cuma seperempat dolar di tahun 1920. Ini yang akan terjadi jika nanti diterapkan mata uang tunggal dunia. Tiap dolar yang dicetak adalah utang dan Anda harus membayar bunganya lewat pajak. Silakan Anda bekerja banting tulang, bayar bunga utang lewat pajak, perbudakan global. Untuk memastikan itu semua akan ditanamkan chip di tubuh Anda. KTP, paspor, kartu kredit, asuransi kesehatan, catatan medis, semua ada dalam chip sehingga Anda tak akan bisa menolaknya. Statistik itu belum seberapa. Coba lihat grafik statistik yang diterbitkan oleh Fed periode 1950-2008. Apakah kenaikan gaji Anda bisa mengejar grafik itu? Kalau tidak, artinya Anda tambah miskin. Sebab nilai uang yang ada di rekening Anda semakin turun. Harga-harga naik, lama-lama Anda tak mampu beli apa-apa. Itu pun belum yang terburuk. Coba lihat keterangan Fed bulan Juni 2016 ini. Dikatakan jumlah uang dalam peredaran 1,4 triliun dolar. Fed tak pernah membuat grafik seperti ini lagi sejak krisis 2008 kemarin. Takut orang pada sadar. Coba kita tambahkan angka 1,4 triliun dolar pada grafik ini. Luar biasa. Apakah kenaikan gaji Anda dapat mengejarnya? Jika tidak, artinya Anda tambah miskin. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan di Amerika, rupiah kita tidak segitu. Oke, kita lihat. Saya membuat komparasi ini tahun 2008 ketika terjadi krisis. Saya tidak mengkaji tiap tahun karena saya pikir tak ada gunanya. Kita gunakan saja grafik ini sebagai perbandingan. Data diambil dari laporan BI, laporan tahunan Fed, dan laporan tahunan European Central Bank. 2005-2006, cetakan duit dolar nambah 3,5%. Cetakan duit euro nambah 7,7%. Cetakan duit rupiah nambah 23,9%. Dan seterusnya. Mana yang lebih parah? Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pejabat bank, jangan salahkan ekonom. Semua hanya ikut sistem. Mau namanya Orde Baru atau reformasi, jika masih ikut sistem elit global, ya sama saja. Inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. The crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. It rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Jadi, jika ada orang yang mengajak debat soal bentuk bumi, tanyakan kembali. Apakah mereka percaya pada sistem yang diterapkan oleh NASA, IMF, PBB, dan lain-lain? Jika mereka percaya pada media elit global, stop perdebatan. Tak ada gunanya. Orang-orang seperti itu tak akan bikin perubahan. Perubahan bukan datang dari mayoritas yang followers, melainkan dari kelompok kecil yang punya kemauan. Rothschild mampu menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur 1000 tahun lebih. Bukan dengan cara berdebat dengan 99% penduduk tentang apa bentuk negara yang paling baik, melainkan fokus pada kelompok kecil Jacobin. Begitu harus berbalik, rakyat yang 99% itu pada ngikut semua.
Dan Rothschild dapat konsesi Bank Sentral Prancis tahun 1800. Mungkin ada yang pesimistik. Amerika saja tak berdaya menghadapi elit global, apalagi kita. Jangan lupa, rakyat Amerika hidupnya masih enak. Uang di kantong masih banyak meskipun utang. Bisa belanja di mall, beli rumah bagus, beli mobil mewah, plesir ke tempat yang nyaman, dan lain-lain. Itu sebabnya orang belum berontak di sana. Perilaku elit global beda untuk bangsa Asia dan Afrika. Kita ini dianggap disposable people, orang-orang yang perlu dibuang karena tidak menguntungkan. Mereka berencana agar penduduk dunia berkurang dari 8 miliar menjadi 500 juta orang saja. Ini dituangkan dalam bentuk prasasti di Georgia yang disebut The Georgia Guidestones. Prasasti sebesar itu tak ada orang tahu siapa yang membuatnya. 4 batu besar berisi tulisan-tulisan dalam 8 bahasa, Inggris, Spanyol, Swahili, Sanskerta, Ibrani, Arab, Cina, dan Rusia. Sangat serius. Jelas tertulis di situ menjaga jumlah umat manusia di bawah 500 juta orang. Ini yang diterapkan di Asia dan di Afrika. Depopulasi. Caranya teror dan peperangan, vaksin pemandulan, pemusnahan ras, pembunuhan bayi, dan lain-lain. LGBT adalah bagian dari skema ini. Depopulasi agar jumlah penduduk tidak bertambah. Coba perhatikan, di mana virus AIDS dimulai? Afrika. Di mana virus flu burung dimulai? Cina, yang penduduknya 1 miliar lebih. Yang kita lakukan adalah melawan sistem yang zolim. Ini bukan kata-kata saya, melainkan kata-kata cendekiawan Nurholis Majid atau Cak Nur tahun 1997. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha merubahnya sendiri. Jika Tuhan menghendaki, jangankan elit global, alam semesta pun akan runtuh. Jumlah mereka sedikit, tak akan bisa melawan jumlah kita yang banyak. Yang diperlukan hanyalah kesadaran Anda. Seperti yang saya katakan di episode 1, shift of paradigm, shift of consciousness. Yang dibutuhkan adalah mental champion. Kita bisa lihat dari seorang Soekarno di zaman penjajahan yang duduk di kursi pesakitan pengadilan, menghadapi Dewan Hakim yang mulia, penguasa kolonial. Ia bukan membela diri agar bebas dari penjara, justru ia yang menggugat. Indonesia menggugat. Bahasa premannya, Anda ini siapa, Tuan-Tuan Hakim? Saya adalah penduduk asli di sini. Kamilah yang berhak menentukan nasib bangsa sendiri. Inilah contoh melawan sistem yang zolim. Mungkin ada yang merasa ingin melawan sistem elit global, tapi percaya bahwa bumi berbentuk bola. Silakan saja, lakukan sesuatu. Itu lebih baik daripada berdebat soal bentuk bumi. Saya mempelajari elit global ini sejak 11 tahun lalu, dalam sebuah leadership institute yang isinya menteri, sekjen, dirjen, pimpinan bank, pimpinan ormas agama terbesar, wakil presiden parpol berbasis agama, dan lain-lain. Waktu itu tidak terpikir soal flat earth, hanya membahas soal konspirasi global. Dan kita semua tak ada yang menemukan jalan. Bagan ini dibuat oleh seorang sekjen kementerian yang mengurus aset 4.000 triliun rupiah. Ia S3 lulusan Australia, bidang geologi, dan ia percaya bumi ini datar, meski ia tak pernah mengatakan di forum. Kita semua di Leadership Institute itu tertawa melihat bagan ini. Sudah menggurita seperti jaring laba-laba begitu, bagaimana bisa keluar? Jadi, jika Anda ingin berjuang melawan sistem yang zolim, tapi tidak percaya dengan flat earth, silakan Anda cari jalan. Mungkin Anda bisa menemukan jalan yang tak bisa kami temukan 11 tahun lalu. Jika Tuhan menghendaki, segala hal bisa terjadi. Sebaliknya, begitu mempelajari flat earth beberapa bulan lalu, saya justru melihat potensi untuk menentukan sistem yang zolim. Kita susah keluar dari jerat utang karena utang ada kontraknya. Sementara soal flat earth ini tidak ada kontraknya. Utang atau kredit berasal dari bahasa Latin, credere, artinya percaya. Orang yang bisa dipercaya disebut credible. Orang yang memberi utang disebut kreditur. Jika kebohongan soal bentuk bumi yang tak ada kontraknya ini berikut kebohongan-kebohongan NASA dan elit global terbongkar, maka kredibilitasnya akan runtuh. Mosi tidak percaya. People power. Menghadapi gangster ini sama seperti menghadapi preman. Jika Anda takut, maka seumur hidup Anda akan dibuli dan dijadikan sapi perah. Seperti sekumpulan domba yang digiring menuju pejagalan. Then we are nothing but sheep being herded to the final slaughterhouse. I will not go down that way. I choose to fight back. I choose to rise.
why I ask you now to join me. Join me. Rise up with me. Rise up on the wings of this slain angel. We'll rebuild on the soul of this little warrior. We will pick up his standard and raise it up. Carry it forward until this city, your city, our city, his city, is a palace again. Is a palace again. Episode ini sudah terlalu panjang, sulit untuk prediksi mengingat banyaknya materi yang dibahas. Tadinya saya berharap selesai di episode 8, mundur jadi episode 9 ini, ternyata harus ditambah jadi episode 10. Pada episode 10 terakhir, realitas Flat Earth, kita akan simpulkan kebohongan apa yang seharusnya digulirkan berkaitan dengan Flat Earth ini. Selalu bicara dari kebohongan sistem bumi bola dulu, itu yang harus diyakini dulu. Kita akan bahas bantahan dari saintis yang digaji NASA seperti Profesor Michio Kaku PhD, Profesor Neil deGrasse Tyson PhD, dan Bill Nye The Science Guy. Ini lebih baik daripada membantah web-web amatiran. Jika benar-benar yakin bahwa ada kebohongan, baru kita membahas soal Flat Earth. Saya sebenarnya tak ingin membahas tafsir agama, karena video ini tidak ditujukan untuk satu agama saja. Tapi, karena banyak yang bertanya, sekarang kita bahas sedikit soal tafsir telur burung unta dan arah sholat. Setelah itu, baru kita akan bahas berbagai hal yang sering ditanyakan, seperti soal satelit, meteor, pergantian siang dan malam, pergantian musim, dan lain-lain. Terima kasih.